Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah, alhamdulillah. Jangan lupa makan ya kalau pagi agar kita punya tenaga, otak kita bisa berpikir, bisa belajar. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, sekarang Mas Angga memimpin untuk berdoa. Oke, Mas Angga. Siap, berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Wabil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil Oh iya, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk ini anak-anak? Mas Dian, Mbak Eva, Ya, Mas Iqbal. Dian. Ya, tidak apa-apa. Mas Dian, Mbak Eva, Iqbal ya yang tidak masuk. Ya, anak-anak, pada pembelajaran hari ini, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Siap anak-anak? Siap. Siap. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Patriot proklamasi, setiap perempuan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat bangun dan Tuhan, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tujuannya agar untuk menambah rasa nasionalisme kita. Ayo perhatikan dulu Rehan sama Angga. Ya, jangan ampun gojek sik ya. Oke. Ya, anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang puisi, kemudian tentang cita-cita. Nah, pada pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang tema 6 tentang puisi dan metamorfosis. Mas Rehan, perhatikan dulu di layar, jangan pergi-pergi ya. Ya, Bu Guru akan membagikan PPT-nya Bu Guru. Perhatikan baik-baik, jangan rame dulu ya. Oke? Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama nanti melalui mendengarkan video dari puisi Cita-Citaku, diharapkan kalian dapat menemukan isi dan makna dari puisi tersebut. Kemudian nanti Bu Guru ada tahapan-tahapan pertumbuhan metamorfosis, skema siklus hewan dari metamorfosis dari hewan. Nah, nanti diharapkan kalian dapat membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, anak-anak, apakah kalian punya cita-cita? Punya. Iya. Bagus, kita harus punya cita-cita ya anak-anak, agar kita punya semangat untuk menggapainya. Siapa yang ingin menjadi pilot? Siapa yang ingin menjadi pilot? Siapa itu? Rehan. Ya, Rehan ingin menjadi pilot. Angga ingin menjadi apa cita-citanya? Astronot, Bu. Astronot, bagus. Kemudian Clarissa ingin menjadi apa? Dokter Juga bagus. Jadi cita-cita itu ada banyak ya anak-anak. Ada pilot, kemudian ada dokter, ada arsitek, ada polisi, ada guru. Nah, semuanya cita-cita itu beragam anak-anak. Semua cita-cita itu ada cita-cita yang baik, tidak ada cita-cita yang tidak baik. Oleh karena itu, kalian harus berusaha
belajar yang giat, belajar yang rajin, agar besok cita-cita kalian dapat terpenuhi. Ya, agar yang tadi Mbak Clarissa ingin menjadi dokter, agar bisa menjadi dokter nantinya. Mas Rehan, perhatikan Bu Guru. Itu Mas Rehan kemana? Nah, di depan layar ya, Le ya. Ya, jangan pergi-pergi, nggak kelihatan sama Bu Guru. Nah, anak-anak, ini Bu Guru punya puisi, ya. Jadi kalau kita punya cita-cita, kita bisa menuangkannya dalam sebuah puisi, hasil karya sebuah puisi. Kita perhatikan, kita simak baik-baik ya anak-anak. Nanti kita lihat apa isi dari puisi tersebut, ya. Yuk perhatikan dan simak baik-baik. Citaku, karya Rizwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dokter, cita-cita ingin menjadi dokter. Tadi Mbak Clarissa cita-citanya ingin menjadi dokter. Coba sekarang Bu Guru tanya Mbak Clarissa. Mbak Clarissa tadi ingin menjadi dokter. Lalu dalam puisi tadi, biar bisa menjadi dokter, apa yang harus dilakukan Mbak Clarissa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa tercapai cita-citanya, agar bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, jadi judulnya ada cita-citaku. Nah, anak-anak nanti ya, Bu Guru ada tugas untuk kalian. Kalian di rumah silakan membuat video. Jadi kalian membuat cita-citaku dulu. Puisi. Kalian membuat puisi yang judulnya cita-citaku. Mau cita-citaku menjadi astronot, menjadi pilot, nanti silakan kalian tulis di buku kalian. Kemudian kalian buat video, kalian bacakan, kalian videokan, kemudian dikirimkan, diunggah di Google Classroom. Siap anak-anak? Oke, nanti membuat video berjudul cita-citaku. Kalian mau menjadi cita-cita menjadi guru, menjadi dokter, ya. Nah, anak-anak tadi kalau ingin menjadi seorang dokter harus belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu kita harus tahu anak-anak, kita akan menjadi cita-cita kita akan menjadi dokter hewan. Kalau ingin menjadi dokter hewan, kita harus memiliki, kita harus mengetahui bagian-bagian tubuh dan siklus dari hewan tersebut anak-anak. Nah, siklus hewan itu ada dua, ada metamorfosis dan tidak metamorfosis. Yang dibahas di sini nanti adalah metamorfosis. Metamorfosis itu ada dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ya, metamorfosis yang sempurna itu contohnya adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah. Awalnya dari apa mereka? Dari telur. Bentar, Mas Angga sama Mas Rehan duduknya yang tegap. Jangan di depan kamera, duduknya yang tegap. Nah, ya bagus. Ya, duduknya yang tegap. Contoh ya anak-anak, metamorfosis sempurna. Guru ulangi, metamorfosis sempurna contohnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu asalnya dari apa Mas Angga? Telur. Telur, betul. Telur kemudian berubah menjadi apa? Larva. Setelah larva itu nama lainnya apa Mas Angga? Kelompok, Bu. Kalau telur menetas jadi apa? Jadi, Apa, Bu? kalau telur menetas jadi apa telur? Larva, Bu.
larva. Larva itu nama lainnya apa Mas Angga? Tahu tidak? Enggak. Ulat. Ulet. Nah, ular. Ya, setelah telur menetas menjadi ulat atau nama lainnya adalah larva. Setelah larva, dia akan berubah menjadi apa ini? Ini namanya apa ini, Mbak Clarissa? Berapa? Ini gambar apa Mbak Clarissa? Kepompong. Jadi setelah menjadi telur, kemudian berubah menjadi larva, setelah itu menjadi kepompong. Atau nama lainnya, kepompong itu adalah pupa. Diingat-ingat ya, pupa. Kalau telur tadi larva, kalau kepompong itu adalah pupa. Selanjutnya dari pupa berubah menjadi imago. Ya, kupu-kupu yang bisa terbang atau nama lainnya adalah imago. Ya. Nah, ini Bu Guru. Selain ada kupu-kupu, kemudian ada katak. Katak juga termasuk dalam metamorfosis sempurna. Mas Rehan, perhatikan dulu duduknya yang tegap. Ya, kemudian ada nyamuk, ada lebah, ada lalat. Mereka termasuk golongan dari metamorfosis sempurna. Nah, untuk menghafalkannya agar kalian ingat, Bu Guru punya tepuk anak-anak. Perhatikan ya. Oke, nanti kita tepuk bersama-sama. Tepuk kupu-kupu. Telurnya menetas jadilah larva. Ulangi ya. Ya, ulangi ya. Tulisannya ada di sini. Kalau XXX itu artinya kita tepuk 3 kali. Oke. Siap? Siap anak-anak? Siap. Ulangi. Yo. Bareng Bu Guru ya. Telurnya menetas jadilah larva. larvanya Makan daun. larvanya Kekenyangan. Larvanya puasa. jadilah Pupa. pupanya terbuka Jadilah imago. Yes. Nah, Ada. ya ada. Lanjut ya anak-anak, agar nanti kalian bisa menghafalkan tadi. Di rumah dicoba terus, tepuk kupu-kupu apa saja biar teringat, biar kalian ingat ya. Tepuk kupu-kupu itu metamorfosisnya, langkah-langkahnya, tahap-tahapnya itu seperti apa saja. Perhatikan dulu, jangan ketawa. Metamorfosis tidak sempurna. Tadi metamorfosis sempurna, yang satu metamorfosis tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu contohnya adalah kecoa. Pernah lihat kecoa toh? Lihat jangkrik pernah? Pernah. Ya. Jadi metamorfosis tidak sempurna itu ada kecoa, kemudian ada jangkrik. Kalau jangkrik sama kecoa tadi beda sama kupu-kupu. Kalau jangkrik sama kecoa, setelah dia bertelur, telurnya menetas, dia akan berubah menjadi nimfa. Perhatikan gambarnya. Ya, setelah ini telur. Setelah telur, dia menetas, dia menjadi nimfa. Nama lainnya nimfa itu adalah kecoa muda yang tanpa sayap. Contohnya kalau jangkrik, setelah telur menetas dia akan menjadi nimfa. Nimfa ini, kalau kalian pernah melihat jangkrik kecil-kecil tidak? Pernah melihat jangkrik kecil-kecil di rumah? Pernah. Nah, jangkrik kecil-kecil itu kan belum punya sayap. Nah, yang tidak punya sayap itu namanya nimfa. Nimfa, ya. Kemudian berubahlah menjadi imago. Imago itu namanya adalah hewan dewasa.
Jadi bedanya apa tadi? Kalau kupu-kupu, ya Nana, kalau kupu-kupu setelah telur menetas dia menjadi ulat. Kalau jangkrik ada ulat tidak? Tidak. Kalau jangkrik setelah menetas dia langsung berubah menjadi bentuknya jangkrik, cuma ukurannya kecil. Ya? Paham anak-anak? Ada pertanyaan? Paham. Ya. Paham, Bu. Berbeda lagi kalau kambing, sapi. Sapi sama kambing itu melahirkan, atau? Ya kan? Ya, kalau melahirkan itu berarti tidak melalui metamorfosis. Jadi kata lain metamorfosis itu adalah perubahan bentuk. Ya anak-anak, perubahan bentuk dari lahir. Awalnya apa? Tadi kalau kupu-kupu sama jangkrik sama kecoa itu bermetamorfosis anak-anak, ya, karena dari telur. Tapi bedanya kalau kupu-kupu itu metamorfosis sempurna, kalau jangkrik itu metamorfosis tidak sempurna. Kenapa kok begitu? Karena metamorfosis sempurna itu tadi melalui telur setelah menetas melalui larva, ya, melalui tahapan larva atau ulat, kemudian berubah menjadi pupa dan kepompong. Jadi yang membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah tahapan ulat dan kepompong. Iya, betul. Nah, sekarang Bu Guru ada tugas anak-anak. Coba Mas Angga. Mas Angga tadi kan sudah memperhatikan ya pengertian penjelasannya dari metamorfosis sempurna apa, metamorfosis tidak sempurna apa. Sekarang kita membandingkan siklus hidup dari dua hewan, Mas Angga. Mas Angga? Coba Mas Angga mau memilih yang apa ini? Perbedaan dari hewan atas sama bawah itu mau milih yang mana? Penjelasan. Cicak sama nyamuk ya. Mas Angga silahkan menjelaskan perbedaan dari siklus hewan cicak sama nyamuk, silahkan. Telur menjadi cicak kecil, terus menjadi cicak dewasa. Nyamuk, telur menjadi larva atau jentik-jentik, menjadi pupa, terus menjadi imago atau nyamuk dewasa. Ya. Perbedaannya, cicak adalah metamorfosis tidak sempurna. Perbedaannya dengan nyamuk, cicak tidak melalui tahapan larva dan pupa. Oke, Bu. Yuk, Mas Angga diulangi menjelaskannya. Metamorfosis cicak, telur menjadi cicak kecil, terus menjadi cicak dewasa. Nyamuk, telur menjadi larva atau jentik-jentik, menjadi pupa atau imago atau nyamuk dewasa. Perbedaannya, cicak adalah metamorfosis tidak sempurna. Perbedaannya dengan nyamuk, cicak tidak melalui tahapan larva dan pupa atau kepompong. Ya, betul ya. Betul, 2 jempol untuk Mas Angga. Nah, dari cicak, benar sekali penjelasannya dari Mas Angga tadi. Cicak termasuk dari metamorfosis tidak sempurna. Karena setelah telur, tahapan telur, telurnya cicak akan menetas menjadi cicak kecil. Selanjutnya nyamuk. Kalau nyamuk beda lagi. Nyamuk itu termasuk dalam metamorfosis sempurna karena nyamuk melalui proses larva atau jentik-jentik, ya, jentik-jentik kecil-kecil yang ada di air itu adalah proses tahapan dari metamorfosis nyamuk. Kemudian berubah menjadi pupa, baru berubah menjadi imago. Nah, coba sekarang Mbak Clarissa. Mbak Clarissa satu lagi, Bu Guru pengen dengar perbandingan dari siklus hewan. Mbak Clarissa mau pilih yang mana? Belalang. Belalang, yuk dijelaskan Mbak Clarissa. Belalang sama kambing. Belalang adalah metamorfosis tidak sempurna. Telur nimpa belalang kecil tidak bersayap.
Apa ya? Ya iki lambat Bentar, Mas Rehan, Mas Angga, perhatikan Mbak Clarissa dulu. Kalau ada temannya yang sedang menyampaikan pendapatnya, diperhatikan terlebih dahulu, nggih. Oke, yuk Mbak Clarissa diulangi. Dari belalang tadi prosesnya apa Mbak Clarissa? telur, nimfa, belalang biasa. Kalau kambing? Kambing melahirkan. Iya, jadi berbeda nggih? Jadi cempe. Menjadi cempe. Menjadi kambing kecil. Ya, menjadi kambing kecil. Setelah melahirkan menjadi kambing kecil. Jadi kalau kambing itu tidak melalui proses metamorfosis, tapi kalau belalang melalui proses metamorfosis, perubahan, tapi tidak sempurna karena tidak melalui tahap larva dan tidak melalui tahap pupa atau kembang. Jadi paham anak-anak, ada pertanyaan? Betul. Nah, nanti tugasnya di rumah, karena tadi cicak sudah dijelaskan sama Mas Angga, kemudian perbedaan dari kambing dan belalang sudah dijelaskan sama Mbak Clarissa. Nanti tugasnya di rumah masih ada 2, yaitu kucing dan lalat, dan yang sampingnya adalah ikan dan capung. Nanti dari 2 hewan tersebut silakan dikerjakan di rumah, dibedakan, buatlah siklus ya, buatlah skema siklus hidup dari kedua gambar tersebut. Kalian boleh milih kucing sama lalat atau ikan sama capung. Itu nggih? Boleh, kamu mau mencari di Google juga boleh. Ibu mengizinkan ya. Nanti kamu kerjakan di gambar proses tahapannya seperti apa, kemudian nanti dijelaskan di bawahnya apa perbedaannya, apa persamaannya, nanti bisa difotokan kemudian diunggah. Paham anak-anak, ada pertanyaan? Paham, Bu. Paham. Bu. Ya, oke ya. Anak-anak, perhatikan dulu. Sekarang kita akan melakukan evaluasi pengetahuan. Nanti evaluasi pengetahuannya nanti menggunakan kuisis ya anak-anak. Nanti linknya Bu Guru share di grup.
Nah, anak-anak yang mendapatkan nilainya tadi sudah mengerjakan, yang mendapatkan nilainya di bawah KKM besok akan diadakan remedi anak-anak. Kemudian yang nilainya di atas KKM, Mbak Clarissa tadi sudah bagus menyampaikannya, nilainya sudah bagus, mendapatkan nilai di atas KKM, nanti akan melakukan pengayaan. Nah, sekarang kita simpulkan anak-anak, pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Cita-cita. Ya, cita-cita tentang puisi, puisi tentang cita-citaku, menganalisis puisi. Selanjutnya apa Mas Angga? Kita belajar tentang apa tadi? Metamorfosis. Dijelaskan. Metamorfosis tidak sempurna dan sempurna. Ya, metamorfosis tidak sempurna dan sempurna. Kita sudah tepok ya. Namanya tepok apa tadi? Tepok pupu. Nah, untuk menambah rasa semangat kita, Bu Guru punya tepuk namanya, tepuk semangat anak-anak. Bu Guru. Semangat. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya. Apakah senang hari ini anak-anak kita belajarnya? Bagaimana perasaan kalian? Senang tidak? Senang. Senang, kita sudah tahu ya puisi itu seperti apa, kita sudah tahu metamorfosis hewan itu seperti apa, penjelasannya seperti apa, contohnya seperti apa, kita sudah menganalisis masing-masing puisi. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya besok kita akan belajar tentang tema selanjutnya pada pembelajaran subtema 2 pada pembelajaran 3. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin doa. Awal tadi kan dipimpin oleh Mas Angga, sekarang Mbak Clarissa yang memimpin untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila Waryukna amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita cukupkan sekian, Bu Guru cukupkan sekian, tapi sebelum itu Bu Guru pesan ya anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker. Sekarang bawa masker atau tidak? Ya, dipakai maskernya, tetap patuhi protokol kesehatan, bawa maskernya, jangan lupa cuci tangan, dan jaga pola kesehatan, pola makan kalian, agar kita terhindar dari virus corona dan tubuh kita selalu sehat ya anak-anak. Oke, nanti Bu Guru cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Angga.